Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nofil Ilham ingin menjelaskan tugas aplikasi turunan. Dan ini adalah soalnya. Yang pertama, tentukan fungsi domain. Untuk mencari fungsi domain, itu X-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang berarti X-nya itu tidak boleh dari 2 dan X-nya itu tidak boleh min 1. Untuk menentukan titik potong, maka bisa diibaratkan X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Kita mulai dari Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 akan menghasilkan X min 1 dan X min 3 dan menghasilkan titik potong X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Dan lanjut ke X sama dengan 0. Jika kita masukkan X sama dengan 0, maka kita akan menghasilkan Y min 3 per 2. Selanjutnya adalah tentukan asimtot. Untuk menentukan asimtot tegak, maka diberlakukan lim menuju C, yang dimana menghasilkan lim X menuju 2 min 1 per 0, dan lim X menuju 1 menghasilkan 8 per 0. Yang kalau asimtot tegak itu harus menghasilkan tahingga. Selanjutnya asimtot dasar itu cara mencarinya adalah lim menuju X tahingga. Di sini asimtot dasarnya mempunyai nilai yaitu 1. Jika sudah kita menemukan nilai asimtot dasar, maka tidak perlu mencari asimtot miringnya. Selanjutnya, selang kemonotonan fungsi. Cara mencari selang kemonotonan fungsi yaitu menurunkan turunan pertama. Menggunakan turunan pertama, kita turunkan dulu. Karena di sini bentuknya pecahan, maka kita memakai U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Maka kita masukkan nilainya yang tadi masih berbentuk kurung buka. Jadi ini hasil yang sudah dikalikan, dan yang atas jadi U dan bawah jadi V. Maka kita masukkan U aksen V sama dengan V aksen U per V kuadrat yang sesuai dengan pecahan yang tadi. Maka menghasilkan 2x 3x kuadrat min 10 plus 11 per x kuadrat min x min 2 kuadrat. Nah, dari hasil yang tadi kita cari titik pemecahannya. Nah, karena hasil turunannya tadi itu tidak bisa di faktorkan, maka kita pakai nilai rumus ini, B kuadrat min 4AC, maka menghasilkan X plus 1 kuadrat dan juga X min 2 kuadrat. Maka kita cari jadi kita punya nilai X min 1 dan juga X sama dengan 2. Nah, karena kita sudah punya titiknya X min 1 dan X 2, kita gambar dan kita mempunyai tanda plus dan plus. Jadi tidak ada monoton turun. Di sini semuanya monoton naik, yang dimana nilainya itu min tahingga sampai min 1 dan juga min 1,2 dan 2 sampai tahingga. Tidak ada monoton turun. Selanjutnya adalah tentukan titik ekstrim. Nah, titik ekstrim ini untuk titik interval itu tidak ada. Kenapa? Karena di soal yang diberikan ini itu tidak diberikan nilai interval atau titik selang intervalnya.
biasanya titik interval itu dikasih saat di soalnya. Selanjutnya titik stasioner. Titik stasioner tidak memiliki, karena meskipun kita sudah mencari titik menggunakan turunan pertama untuk mencari kemonotonan yang menghasilkan X sama dengan 1 dan X2, tapi titik tersebut bukan titik stasioner dan tidak bisa dibilang titik stasioner karena tidak terjadi perubahan tanda, yang dimana yang tadi sudah kita lihat tandanya itu terus ke atas plus, tidak ada minus, yang dimana titik stasioner itu terjadinya ketika X sama dengan 0. Selanjutnya tidak ada titik singular. Jadi titik singular itu tidak ada jika dibentuk polinom. Nah, meskipun soal yang ini bukan polinom, tapi tetap saja soal ini fungsi ini tidak memiliki titik singular. Selanjutnya, tentukan selang kecekungan fungsi. Untuk mencari kecekungan itu kita pakai turunan kedua. Maka hasil yang turunan pertama tadi kita turunkan ke turunan kedua. Maka kita pakai U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Kenapa kita pakai itu? Karena bentuk dari pecahan pertama tadi masih berbentuk pecahan. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. Yang U yang sudah diturunkan, V yang sudah diturunkan kita masukkan, dan kita menghasilkan min 6x kuadrat plus 30x kuadrat min 66x plus 42 per x kuadrat min x min 2 kuadrat. Nah, selanjutnya dari hasil tadi kita cari titik pemecah. Kita mulai dari yang pembilang dulu. Di pembilang ini kita bagi 6 karena nilainya itu terlalu gede. Karena bisa dibagi 6 semua, maka menghasilkan x pangkat 3 minus 5x kuadrat plus 11x min 7 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kita ingin cari titik pemecahnya. Setelah kita hitung, kita mendapatkan x min 1 dan x kuadrat min 4x plus 7. Maka kita bisa dapat nilai titik pemecahnya, yaitu x sama dengan 1, dan juga yang x kuadrat min 4x plus 7 itu tidak bisa difaktorkan. Kita memakai rumus b kuadrat 4ac dan kita mendapatkan nilai min 12 yang artinya itu definite positif. Dan kita selanjutnya ke penyebutnya. Nah, di penyebutnya ini kita bisa mendapatkan nilai x-nya, yaitu x sama dengan 2 dan x min 1. Maka kita gambarkan nilai x yang ada 3 ya. Yang pertama x1, yang kedua x2, yang ketiga x min 1. Yang min 12 itu tidak ada karena ya definite positif, tidak mempunyai titik, selalu positif. Dan kita sudah menggambarkan titiknya, kita mendapatkan minus plus minus plus. Kenapa selalu berganti? Karena di penyebutnya itu pangkatnya ganjil semua, makanya selalu berganti. Kita memiliki cekung atas, yang dimana cekung atas itu min hingga sampai min 1 dan 1,2, dan cekung bawahnya itu min 1 sama min 1 dan mempunyai cekung bawah juga 2 sampai hingga. Sekarang tentukan titik belok. Nah, cara menentukan titik belok adalah masukkan x yang sudah ada tadi. Yang tadi kan ada 3 tuh. Nah, x yang min 1 dan 2 itu tidak terdefinisi, karena yang tadi kita ingat menentukan domain yang tadi itu x-nya itu tidak boleh min 1 atau x-nya sama dengan 2, nggak boleh, karena itu tidak terdefinisi di sini. Jadi yang terdefinisi ini yang bisa dipakai yaitu x sama dengan 1. Lalu kita masukkan x sama dengan 1 ini ke fungsi yang awal tadi. Kita masukkan nilainya, kita mendapatkan nilai 0. Nah, maka x-nya sama dengan 1, maka kita bisa pasangkan dengan x-nya tadi, yaitu 1,0.
Selanjutnya kita ingin menggambar fungsi, menggambar grafiknya. Yang pertama ini adalah X dan Y, dan ini adalah Y sama dengan satunya, dan ini X min 1, dan juga ini X sama dengan 2, dan ini berbentuk ke ini ada asimptotnya ini cekung ke atas karena monotonnya selalu positif, dan ini adalah merahnya adalah titik potongnya adalah 3, dan ini adalah cekungnya. Nah di sini adalah min 3/2 itu adalah titik potong yang dilalui oleh fungsi ini, dan 1 ini adalah titik beloknya, yang dimana belok perubahan tanda dari cekung ini. Nah selanjutnya ada yang terakhir adalah asimptot yang menuju ke bawah yang nilainya negatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.